syarat daripada syarat-syaratnya sholat diantaranya ialah dukhulul waqt, masuknya masa. Oke. Ya, di pasal yang nomor pasal yang nomor 21 itu pasal sekali, pasal yang kedua dari kitabus sholah. Oke. Pasal yang nomor 21 syurutus sholati tsamaniyah. Oke. Syarat-syarat sholat itu 8. Di antara syarat sholat itu apa? Dukhulul waqti. Syarat yang nomor 5 ialah masuknya masa. Okay. Masuknya waktu sholat. Maka kita mesti pastikan apabila kita mengerjakan sholat, maka kita mesti pastikan apakah sudah masuk masanya atau belum. Okay. Karena itu menjadi syaratnya sholat. Tolong ambilkan kursi. Jadi karena itu menjadi syaratnya sholat. Okay. Yaitu masuknya waktu. Okay, mesti yakin, mesti tahu, mesti benar-benar tahu bahwasanya sholat yang kita kerjakan itu sudah masuk masanya. Dan alhamdulillah, maka nanti saya akan singgung sedikit tentang macam mana kita tahu sudah masuk masa sholat atau belum. Tapi kalau sekarang alhamdulillah semua kemudahan ada. Semua kemudahan ada, masjid-masjid, surau-surau banyak. Okay? Sehingga kita senang, kita dengan mudah mengetahui masuknya waktu sholat. Okay? Lain cerita kalau kita hidup, ada orang hidup yang jauh daripada bandar, atau jauh daripada pekan, atau jauh daripada kampung, jauh daripada orang-orang. Dia cuma hidup seorang, atau satu keluarga dia cuma satu kampung cuma dia seorang, atau hidup di hutan. Ya, sehingga dia tidak tahu, maka macam mana dia mengetahui sholat itu sudah masuk masanya atau belum? Nah, jadi mesti tahu. Jadi dukhulul waqt. Jadi kembali ke syaratnya sholat tadi, ya, mesti masuknya masa, masuknya waktu. Keyakinan, mesti yakin bahwasanya waktunya sholat itu sudah masuk. Wa man shalla biduniha lam tasihha sholatuhu. Maka kalau ada orang sholat tidak pada masanya, ada orang sholat yang tidak pada masanya, macam sekarang, belum masuk waktu zuhur dia sholat zuhur adaan, maka apa? Lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Wa inna, jadi tidak sah. Jadi mesti dipastikan sudah masuk masanya. Jadi liyasihha taharrumuhu bis sholati wa man shalla bidunihima lam tasihha sholatuhu wa in waqa'at fil waqt. Jadi mesti dipastikan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ialah suatu kewajiban ke atas orang-orang mukmin yang sudah ditentukan masanya. Nah, jadi itu mesti mengetahui, mesti yakin mengetahui masuknya waktu salat. In shalla bi ijtihadin summa tabayyana anna salatahu kanat qabla al-waqt fa innahu in kanat alaihi fa'idah min jinsiha waqa'at anha wa illa waqa'at naflan mutlaq. Jadi tadi kan kita telah ketahui di antara syarat salat kan mesti dia mengetahui masuknya waktu sholat. Dia mesti tahu masuknya waktu sholat. Oke. Nah, kalau ada orang sholat, dia sudah usaha untuk mencari tahu. Dia sudah usaha untuk mencari tahu masuknya waktu sholat. Ini sudah masuk waktu sholat atau dia sudah istihad sudah. Oke. Ternyata sholat yang dia kerjakan itu belum masuk masanya. Setelah dia usaha, setelah dia kira-kira, oh ini macam sudah masuk masanya ini macam sudah masuk waktu sholat zuhur. Ternyata sholat yang dia kerjakan itu belum masuk masanya. Ya, jadi dia sudah berusaha untuk mencari tahu masuknya waktu sholat.
Ternyata selepas selesai sholat, ternyata jamnya salah, macam semisal lah. Dia selalu, apabila dia sholat, dia selalu tengok jam. Dia selalu tengok jam. Nah, katakanlah zuhur itu pukul 1.30. Zuhur 1.30 kan? Dalam 1.30 macam itu kan. Dia hari itu ternyata mendung. Hari mendung dan elektrik tak ada, sehingga masjid-masjid pun tidak ada kumandang azan. Nah, tengok-tengok jam, wah, udah pukul 1 udah pukul 1. Nah, ternyata tengok jam sudah pukul 1.30. Nah, ternyata dia terus ambil wudhu, sholat zuhur. Ternyata selepas sholat zuhur, jam yang dia tengok itu rosak. Jamnya rosak. Sehingga sholat yang dia kerjakan tadi itu belum masuk masanya. Maka macam mana hukumnya? Nah, jadi kalau dia sholat, maka hukumnya orang yang macam ini, maka ditengok. Dia pernah punya hutang tak sholat? Dia pernah tak meninggalkan sholat zuhur? Kalau dia pernah meninggalkan sholat zuhur, maka sholat yang baru saja dia kerjakan itu menjadi qadha sholat yang pernah dia tinggalkan. Tapi apabila orang itu Masya Allah dia rajin sangat, dia selalu menjaga sholat, dia tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan dia sholat pada masanya, sholat awal waktu, ya, tidak pernah tertinggal sholat bersama imam. Nah, ternyata dalam hari ini tadi dia sholat sebelum masanya. Dia tengok-tengok, dia kira sudah masuk masanya, ternyata belum. Maka sholat yang baru saja dia kerjakan menjadi sholat sunnah. Ya, nah itu jadi ditengok. Nah, itulah tentang penjelasan tentang syurutus sholah, yaitu masuknya masa tadi itu. Oke, sekarang makanya itu kena hati-hati ya, kena kita pastikan. Terkadang jam masa sholat ini terkadang lambat, terkadang awal. Nah, jadi kita pastikan ya, tengok-tengok handset. Nah, macam sekarang. Oke, macam sekarang dia pasang dalam handsetnya, dia selalu tengok dalam handset. Kan dalam handset itu kan banyak ini kan app untuk tengok masa sholat kan, banyak itu ada app untuk tunjuk masa sholat. Ternyata belum disetting. Oke, dia setting masa sholat dekat KL, sehingga antara KL dengan Kedah kan pasti ada perbedaan masanya. Oke, KL sudah selalunya awal mana? Awal KL kah awal sini? Awal KL kan? Jadi dia tengok handset, udah masuk sholat zuhur. Ternyata sholat zuhur untuk zone KL, untuk Kedah tak masuk lagi. Macam tadi. Jadi contohnya macam tadi ya. Jadi kalau sekarang senangnya handset lah ya. Jadi aplikasi handset itu tadi yang untuk tunjuk masa tadi itu. Untuk zone untuk KL sudah zuhur. Dia ini sudah zuhur nih. Dia sholat. Oke, habis sholat, sebab dia orang yang rajin sehingga sholat di awal masa, saat awal waktu, dengan tengok handset sudah masuk waktu zuhur, maka dia segera sholat, segera mengerjakan sholat, tak mau ketinggalan sholat di awal waktu. Oke, sehabis sholat ternyata dengan azan yang dekat kampung dia baru azan. Maka macam mana sholat yang dia kerjakan? Berarti makna sholat yang dia kerjakan tadi kan belum masuk masanya kan? Ya, walaupun sudah masuk masanya untuk daerah KL, untuk zone KL. Maka sholat yang baru saja dia kerjakan belum masuk masanya, maka ditengok. Kalau dia pernah punya hutang sholat, maka sholat yang baru saja dia kerjakan menjadi sholat qadha, menjadi sholat ganti sholat yang pernah dia tinggalkan. Kalau dia tak pernah meninggalkan sholat, dia tak pernah punya hutang sholat, maka sholat yang baru saja yang dia kerjakan belum masanya menjadi sholat sunnah. Dia wajib mengulang sholat kali kedua. Itu penjelasan.